uji independen tuh gimana sih yang dimintakan oleh pihaknya Mas Roy Gini, Suryo? jadi sebenarnya ini sudah menjadi tren di pengadilan-pengadilan yang sekarang modern ya. Contohnya misalnya ketika ada kasus O.J. Simpson ya di Amerika ya tahun 90-an dulu. Ketika kemudian dia men-challenge ya karena alat bukti yang ada itu atau barang bukti yang ada itu sarung tangan. Dan dalam pemeriksaan kepolisian sarung tangannya itu pasti cocok milik O.J. Simpson. Nah, ternyata setelah ada uji forensik independen, suruhnya Mbak, lihat sarung tangannya cocok. Dan ini pun dibenarkan juga ya di ruangan ini juga oleh kuasa hukum Jokowi ya Pak Rifai. Ketika Pak Rifai waktu itu mengatakan dia punya klien yang punya kelenjar getah bening. Kemudian di rumah sakit, pengadilan nggak mau, harus ada. Akhirnya Pak Rifai mengajukan uji independen dari rumah sakit yang kemudian netral. Akhirnya dilakukan, akhirnya bisa dibantarkan. Nah ini juga, jadi makanya kami mengajukan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian juga UI atau kampus lain ya. Saya dengar kemarin ada orang dari teman-teman dari kampus juga, jangan UI dong, UI kan ya quote and quote nggak terlalu suka sama UGM. Oke lah, mana aja lah, mau UI, mau ITB, mau IPB, pokoknya kampus yang punya itu. Atau misalnya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu yang punya peralatan CMV yang juga bisa memeriksa dokumen itu asli atau tidak. Nah nanti dokumen yang kemarin diributkan itu ya yang tidak pernah atau tidak boleh kami pegang, dan nggak ada seorang yang megang ya, kalau ada orang yang berkata pernah megang itu halu ya, itu mengatakan kalau itu nanti diperiksa, kertasnya diuji, pas fotonya terlalu amat sangat kontras itu, yang dalam pengalaman saya itu nggak mungkin dari tahun 85, itu kemudian diuji secara independen, nanti akan ketahuan itu cetakan tahun berapa. Itu gitu. Dikabulkan atau tidak sih, dibolehkan ya, atau tidak? Kita mengusulkan itu, dan makanya pengadilan ini nanti akan teruji oleh masyarakat juga. Kalau memang fair, ya pasti akan dibuka itu. Tapi kalau enggak ya udah ketahuan. Contohnya juga tadi, kenapa saya mencontohkan Bu Heliana sebagai wakil gubernur Bangka Belitung ya. Itu kalau fair, ya equality before the law, harusnya ada indikasi itu kena pasal 363, 263 atau 264 itu bisa kena juga gitu loh, orang-orang kayak gitu. Nah, masalahnya bukan soal siapa lembaga yang menguji, tapi apakah Roy Panci CS siap menerima kebenaran. Faktanya, UGM sebagai lembaga pendidikan resmi sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Bareskrim Polri sudah gelar perkara. Polda Metro Jaya juga sudah memeriksa. Namun, semuanya ditolak dan dicurigai. Kalau UGM saja tidak dipercaya, kalau aparat penegak hukum dituduh ikut berbohong, lalu lembaga independen versi Roy Panci itu apa? Bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari lembaga yang mau mengamini kecurigaan mereka. Hari ini minta lembaga independen. Besok kalau hasilnya menyatakan ijazah asli, lembaga itu juga akan dicap tidak independen, dibangun narasi pesanan, lalu didiskreditkan seperti pola yang sama. Sekarang BRIN, besok UI, lusa kampus lain. Bukan karena lembaganya salah, tapi karena hasilnya tidak sesuai kemauan. Jadi jelas, ini bukan pencarian kebenaran, ini penolakan terhadap kebenaran. Dan ingat, kebenaran tidak akan berubah hanya karena Roy Panci CS tidak siap menerimanya. Lebih lanjut, mari kita simak pernyataan Bung Mardiansa berikut ini. Kalau menurut Mas Semar, uji independen itu perlu atau tidak sih dalam kasus ini yang dimintakan oleh Mas Roy CS? Menurut saya, poinnya kan bukan cuma di situ tuh, karena kita tidak pernah mempersoalkan Roy Suryo mengajukan soal saksi atau ahli yang meringankan dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi persoalan, apakah apa yang dilakukan dan nanti hasilnya itu tidak menguntungkan Roy Suryo, apakah dia bisa terima? Dan saya yakin tidak. Karena siapapun, kelompok manapun, instansi apapun, sudah kita lihat itu, ketika tidak menguntungkan Roy Suryo, itu pasti dia akan melihat bahwa itu bukan bagian yang memang perlu untuk dia setujui. Misalnya kayak tadi disampaikan, yang meraba halu, padahal itu yang meraba pengacaranya Bang Egy Sujana yang bagian dari 8 orang tersangka itu yang berada di dalam juga. Nah, karena itu dianggap tidak menguntungkan Roy Suryo, makanya dianggap halu. Padahal itu bagian dari timnya juga itu. Gini walaupun ya, bukan pengacaranya Roy itu Suryo dalam ya, plastik bisa-bisanya pengacaranya tangannya Egy meraba Sujana. masuk itu kan halu. Dan ya, jadi maksud itu kan saya nggak mungkin, Mas. poinnya Nggak adalah masuk akal. apapun yang disampaikan oleh semua pihak yang tidak menguntungkan Roy Suryo itu pasti akan dibantah, termasuk juga ketika diajukan BRIN dan lain sebagainya. Apakah hasilnya nanti kalau memang itu juga tidak menguntungkan Roy Suryo akan diterima? Saya rasa tidak juga, karena memang karena jelas niatnya bohong itu nanti kalau bukan lagi mencari kebenaran tuh, Mbak, tapi bagaimana membangun opini-opini publik. Kalau kita jujur pada akal sehat publik, semakin kesini semakin terlihat bahwa
Yang sedang dipertontonkan bukanlah proses ilmiah, tapi pencarian panggung. Roy Panci sendiri mengakui bahwa ketika lembaga independen, baik BRIN, UI, atau lembaga lain yang ia tunjuk tidak mengamini hasil penelitiannya, maka lembaga itulah yang akan ia persoalkan dan diskreditkan. Di titik ini, publik wajar bertanya, ini penelitian atau keyakinan pribadi yang minta dibenarkan? Dalam dunia ilmiah, lembaga independen itu bukan alat legitimasi sepihak. Justru di sanalah sebuah klaim diuji, dipapahkan, atau dikoreksi. Kalau sejak awal sudah ada ancaman, kalau tidak sesuai dengan saya, maka lembaganya salah, maka itu bukan riset. Itu vonis yang sedang mencari pembenaran. Akal sehat publik membaca pola ini dengan sederhana. Ketika hasil tidak sesuai harapan, yang diserang bukan metodologi sendiri, tapi otoritas lembaganya. Padahal ilmuwan sejati tidak takut dibantah, tidak alergi dikritik, dan tidak menjatuhkan institusi hanya karena pendapat pribadinya tak diakui. Di sini kita melihat masalah yang lebih besar, bukan soal ijazah, bukan soal lembaga, tapi soal ego yang menolak diuji. Karena kalau semua pihak yang berbeda pendapat selalu dianggap keliru, lalu apa gunanya proses verifikasi? Maka wajar bila publik menilai bahwa yang sedang dicari bukan kebenaran, melainkan sorotan. Bukan transparansi, tapi panggung. Dan bukan akal sehat, melainkan pembenaran sepihak. Pada akhirnya, kebenaran tidak lahir dari siapa yang paling keras berteriak, tapi dari siapa yang paling siap diuji. Dan disitulah publik menilai sendiri, ini debat ilmiah atau sekedar pertunjukan. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini. Di channel Orang Pinggiran, kita selalu berangkat dari sudut yang sering diabaikan. Suara kecil, logika sederhana, tapi argumen tetap harus tajam. Karena kalau bukan kita yang ngebedah, siapa lagi? Media besar sering terlalu halus, sementara drama publik dibiarkan liar tanpa dikupas. Kalau analisa barusan nambah wawasan, dukung terus channel ini. Tekan like-nya, komentar biar algoritma tahu Suara Pinggiran juga layak didengar. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kupasan selanjutnya. Kita bakal hadir lagi dengan sudut pandang yang lebih kritis, lebih blak-blakan, dan lebih menyentil. Drama publik nggak pernah tidur, dan kita juga nggak akan berhenti membongkarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai jumpa di konten berikutnya.